Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Farhan Balapradana. Saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas persaingan usaha tidak sehat dalam tinjauan hukum. Namun pertama-tama, kita akan membahas pengertian dari persaingan usaha tidak sehat, dan dasar hukum apa yang mengaturnya. Persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Selanjutnya, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sedangkan dasar hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti tentang persaingan usaha tidak sehat dalam tinjauan hukum. Di negara lain, keberadaan undang-undang anti monopoli sebenarnya sudah sangat tua. Di Amerika Serikat, keberadaan undang-undang tersebut sudah berumur lebih dari 100 tahun, yang dikenal dengan nama Sherman Act. Di Kanada, pada tahun 1889, undang-undang semacam itu sudah dikenal. Di Jepang, umurnya sekitar 40 tahun. Di Jerman, umurnya sekitar 60 tahun. Dan terdapat lembaga pengawas dengan nama Bundeskartellamt. Dan di Eropa, sudah lama dikenal perjanjian di antara negara-negara Eropa untuk menyelesaikan perkara-perkara atau kasus-kasus monopoli yang terjadi yang dilakukan secara cross-border atau dilakukan secara lintas batas di berbagai negara Eropa. Berbeda dengan di Indonesia, nanti setelah dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis keuangan, ekonomi, kemudian krisis multidimensi, barulah pada tahun 1999, tepatnya bulan Maret, Undang-Undang tentang Monopoli diterbitkan. Padahal diskusi-diskusi tentang pentingnya Undang-Undang anti monopoli sudah lama dibicarakan. Hal ini sudah menunjukkan begitu lambatnya kita merespon perkembangan hukum yang sedang berlangsung saat ini, yang setiap detik mengalami perubahan, terutama hukum yang mengatur mengenai masalah bisnis. Pada intinya, Undang-Undang anti monopoli dirancang untuk mengkoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan, maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang anti monopoli, maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur ketika terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha. Ditinjau lebih lanjut, sebenarnya terjadinya suatu peningkatan konsentrasi dalam suatu struktur pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya monopolistik. Di antaranya adalah pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massal atau mass production, sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik. Kemudian faktor yang lain adalah pada umumnya industri atau usaha yang besar memperoleh proteksi efektif yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri yang ada. Kemudian faktor yang lain adalah industri tersebut memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lebih baik. Dan dengan adanya berbagai usaha yang menghambat usaha baru, sebagai akibatnya pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan dengan mudah memasuki pasar baru, serta pada tahap selanjutnya akan melanjutkan diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dari kelebihan sumber daya manusia dan alam serta keuangan yang berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada. Sehingga pada tahap selanjutnya struktur pasar oligopolistik dan monopolistik tidak dapat dihindarkan, akan tetapi bukan pula bahwa lahirnya direncanakan. Oleh sebab itu, pada negara-negara berkembang dan beberapa negara yang sedang berkembang, struktur pasar yang demikian perlu ditata atau diatur dengan baik,
yang pada dasarnya akan mengembalikan struktur pasar menjadi pasar yang lebih kompetitif. Salah satu cara dengan menciptakan undang-undang anti monopoli sebagaimana dalam undang-undang anti monopoli yang saat ini berlaku di Indonesia, yang dimaksudkan untuk membubarkan grup pelaku usaha yang telah menjadi oligopoli atau trust, akan tetapi hanya ditekankan untuk menjadi salah satu alat hukum untuk mengendalikan perilaku grup usaha yang merugikan masyarakat konsumen. Kemudian, jenis persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar, jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah: yang pertama, kartel atau hambatan horizontal. Yang kedua, perjanjian tertutup atau hambatan vertikal. Yang ketiga, merger. Dan yang keempat, monopoli. Persaingan usaha tidak sehat pertama, yakni kartel atau hambatan horizontal, adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupa untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha, yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat. Sehingga di antara undang-undang monopoli di banyak negara, kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan kuota barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik, kartel dengan mudah terbentuk, sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel, juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang massal yang sifatnya homogen, sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar yang tetap dipertahankan. Persaingan usaha tidak sehat yang kedua adalah perjanjian tertutup atau exclusive dealing. Exclusive dealing adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu. Sebagai contoh, sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini, pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali telah ditetapkan oleh produsen atau importir tertentu dalam pasar yang bersangkutan atau relevan market. Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli. Selanjutnya, jenis persaingan usaha yang ketiga adalah merger. Secara umum, merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambil alihan apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal. Sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain, maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau pengambil alihan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu merger atau pengambil alihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian. Karena pengambil alihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik. Selanjutnya, persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonom, definisi monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, hanya ada satu produsen atau penjual. Yang kedua, tidak ada produsen lain yang menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli. Yang ketiga, adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum. Kalau kita melihat hal tersebut, maka ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Di antaranya, yang pertama, kebijaksanaan perdagangan. Yang kedua, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijaksanaan investasi. Yang keempat, kebijaksanaan pajak. Yang kelima, dan pengaturan harga oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pengaturan monopoli terdapat dua kelompok karakteristik, yaitu kelompok pasal yang memiliki karakteristik rule of reason dan kelompok pasal yang memiliki karakteristik pers ilegal. Rule of reason dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya, pelaku usaha baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan tidak secara otomatis dilarang. Akan tetapi, pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan rule of reason masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini yang dibentuk oleh KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kelompok pasal ini dapat dengan mudah dilihat dari teks pasalnya, yang dalam kalimatnya selalu dikatakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan yang dimaksud dengan pers ilegal atau violation atau offense adalah suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik bisnis tersebut. Demikian sedikit pembahasan mengenai persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.